Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, hari ini kita bertemu lagi dalam keadaan yang sehat walafiat tentunya. Kemudian kemarin kita sudah membahas tentang tumbuhan paku, dan sebelumnya itu kita juga sudah membahas tentang tumbuhan lumut. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentangnya. Kemudian kemarin kita sudah membahas tentang tumbuhan paku, dan sebelumnya itu kita juga sudah membahas tentang tumbuhan lumut. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang tumbuhan berbiji atau spermatopita. Nah, baik, sebelum memulai pembelajaran, seperti biasa, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa di dalam hati menurut keyakinan kita masing-masing. Kita berdoa, dimulai. Selesai. Baik, hari ini kita akan belajar tentang tumbuhan berbiji atau spermatopita. Nah, tujuan dari pembelajaran kita hari ini yaitu diharapkan siswa itu dapat mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan menjelaskan ciri-ciri dan struktur tubuh tumbuhan biji, kemudian Angiospermae dan Gymnospermae, serta peranannya bagi kehidupan manusia dengan benar dan tepat. Nah, kemudian sebelum kita mempelajari lebih jauh tentang spermatopita, maka terlebih dahulu kita harus tahu pengertian dari tumbuhan biji atau spermatopita. Nah, spermatopita di sini itu berasal dari bahasa Yunani juga, yaitu terdiri dari dua kata, yaitu sperma yang berarti biji dan juga piton yang berarti tumbuhan. Nah, jadi tumbuhan berbiji itu adalah jenis tumbuhan yang sudah paling sempurna. Nah, baik alat tubuh maupun alat perkembangbiakannya. Tumbuhan berbiji itu meliputi semua tumbuhan berpembuluh yang bereproduksi secara generatif dengan membentuk biji. Jadi tumbuhan berbiji itu sudah termasuk pada tumbuhan yang sangat sempurna ya, karena tumbuhan berbiji ini sudah memiliki semuanya, dari akar, batang, daunnya, kemudian dia berbuah, kemudian bisa menghasilkan biji. Nah, itu yang menjadikan tumbuhan berbiji ini menjadi sempurna. Nah, kemudian untuk ciri-ciri umum dan struktur dari tumbuhan berbiji. Yang pertama yaitu tubuhnya dapat dibedakan secara jelas, yang meliputi akar, batang, dan daun. Jadi, jika kita lihat pada tumbuhan berbiji ini, kita sudah dapat membedakan akar yang mana, batang yang mana, dan daunnya yang mana. Dan pada tumbuhan biji ini, ketiga komponen ini sudah menjadi sudah memiliki komponen yang sejati. Jadi tumbuhan berbiji ini sudah memiliki akar, batang, dan daun yang sejati. Nah, kemudian yang kedua yaitu tumbuhnya bersifat multiseluler dengan ukuran tubuhnya yang besar. Jadi bersifat banyak sel ya. Kemudian yang ketiga yaitu memiliki jaringan pembuluh angkut yang terdiri dari xilem dan floem, sudah memiliki pembuluh angkut. Nah, yang keempat merupakan organisme fotoautotrof. Kemudian yang kelima yaitu bersifat makroskopis, dan yang keenam yaitu bentuk tubuh dapat berupa semak, perdu, pohon, dan herba. Nah, dan yang ketujuh yaitu sebagian besarnya itu mempunyai hidup di darat. Dan yang kedelapan yaitu berkembang biak secara aseksual maupun secara seksual. Nah, klasifikasi dari tumbuhan berbiji di sini tuh dibedakan menjadi dua, yaitu Angiospermae dan Gymnospermae.
Nah, untuk Angiospermae nantinya dibagi lagi menjadi dua, yaitu monocotyledon dan juga dicotyledon. Untuk Gymnospermae dibedakan menjadi 4, yaitu Cicadophyta, Gingophyta, Pinophyta, dan Gnetophyta. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang Gymnospermae, yaitu tumbuhan berbiji yang terbuka. Nah, ciri-ciri dari Gymnospermae yaitu bakal bijinya itu tidak terlindungi oleh daging buah. Jadi bijinya itu terlihat ya. Kemudian yang kedua yaitu batang tegak lurus dan berkambium. Yang ketiga memiliki jaringan pembuluh angkut yaitu xilem dan floem. Kemudian yang keempat itu berakar tunggang atau serabut. Dan yang kelima, daunnya itu memiliki bentuk yang bervariasi. Ada yang kecil, ada yang tebal, dan seperti jarum, dan ada juga yang tipis seperti lembaran. Kemudian, alat kelamin jantan dan alat kelamin betina itu disebut dengan strobilus dan bereproduksi secara generatif atau seksual dengan membentuk biji. Baik, Ibu lanjut. Kemudian untuk klasifikasi dari Gymnospermae. Nah, yang pertama yaitu Cicadophyta. Nah, Cicadophyta ini merupakan tumbuhan yang hidupnya itu di daerah yang tropik dan subtropik ya. Nah, ciri khas dari tumbuhan Cicadophyta ini yaitu batangnya itu pendek dan tidak bercabang, kemudian daunnya majemuk dengan helaian daunnya yang menyirip dan akarnya itu tunggang. Nah, contohnya di situ yaitu Cicas rumpi atau pakis haji, kemudian Cicas revoluta, Dion edula, dan Zamia floridana. Kemudian yang kedua yaitu Gingophyta. Gingophyta ini merupakan pohon yang besar ya, sudah memiliki batang yang tinggi. Nah, ketinggiannya itu bisa mencapai 30-50 meter. Kemudian memiliki daun yang lebar, bentuknya itu seperti kipas, dan tangkai pada daunnya itu panjang. Nah, untuk tulang daunnya itu bercabang atau menggarpu ya. Contohnya di sini itu yaitu cuma pada Ginkgo biloba. Kemudian yang ketiga yaitu Pinophyta atau Conifera. Nah, ini merupakan kelompok tumbuhan yang konifer atau berdaun jarum. Jadi pada tumbuhan ini itu daunnya itu berbentuk seperti jarum ya. Nah, ini merupakan pohon yang tinggi juga. Kemudian daun konifernya itu berbentuk kecil, tebal, seperti jarum atau sisik dan selalu berwarna hijau. Contohnya itu Pinus mercusi, Tacus baccata, Agathis domara, dan Podocarpus nerifolius. Nah, kemudian yang keempat yaitu Gnetophyta. Ciri khas pada Gnetophyta itu yaitu batangnya berkayu, kemudian memiliki strobilus jantan yang tersusun majemuk, kemudian daunnya berhadapan dan melingkar, dan tulang pada daun ini yaitu menyirip. Contohnya di sini itu pada tumbuhan Gnetum gnemon atau tumbuhan melinjo. Kemudian Ephendra sinica dan Welwitschia mirabilis. Nah, ini merupakan contoh dari tumbuhan Gymnospermae ya. Nah, di situ ada pakis haji, ada melinjo, ada pinus, dan juga ada Ginkgo biloba. Nah, untuk siklus hidup dari Gymnospermae, nah di situ ada sporofitnya. Di situ ada sporofit yang sudah dewasa. Nah, di situ dimulai dari pada
tumbuhan yang berkelamin jantan dan juga tumbuhan yang berkelamin betina, di mana spermatozoidnya itu mengalami fertilisasi dengan ovum, kemudian mengalami proses meiosis sehingga membentuk zigot. Nah, zigot ini yang nantinya akan tumbuh menjadi sporofit, seperti itu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu tumbuhan yang berbiji tertutup atau Angiospermae. Nah, ciri-ciri dari Angiospermae itu yang pertama yaitu bakal bijinya itu terlindungi oleh daging buah. Kemudian yang kedua yaitu pada umumnya berupa pohon, perdu, semak, liana, atau herba. Yang ketiga, akarnya itu serabut atau tunggang. Kemudian yang keempat itu batangnya juga sudah berkambium dan juga ada yang masih tidak berkambium. Kemudian sudah memiliki pembuluh angkut ya, yaitu xilem dan floemnya itu. Kemudian memiliki tulang daun yang bervariasi. Jadi pada tumbuhan berbiji tertutup ini atau Angiospermae itu tulang daunnya itu ada yang menyirip, ada yang lurus, kemudian ada yang menjadi. Nah, untuk alat perkembangbiakannya itu berupa bunga. Dan pada tumbuhan Angiospermae ini bereproduksi secara vegetatif dan juga generatif. Nah, untuk klasifikasi dari Angiospermae itu ada dua ya tadi, yaitu ada monokotil dan juga dikotil. Nah, yang pertama di sini yaitu Monocotyledone atau Liliopsida. Nah, ciri-ciri tumbuhan monokotil yaitu keping bijinya itu tunggal, kemudian akarnya serabut, kemudian akar dan batangnya itu tidak berkambium, serta letak xilem dan floemnya itu tidak beraturan atau tersebar. Kemudian pada umumnya batang pada tumbuhan monokotil itu bercabang. Kemudian ujung akarnya itu dilindungi oleh coleorhiza dan ujung batang itu dilindungi oleh coleoptil. Nah, untuk tulang daunnya itu biasanya sejajar atau melengkung. Dan pada bagian bunga itu biasanya atau bagian mahkota bunganya itu berjumlah 3 atau kelipatan 3. Nah, untuk contoh dari tumbuhan monokotil yaitu ada Lilium regale atau bunga lili, kemudian ada Musa paradisiaca atau pisang, kemudian ada Cocos nucifera, ada Oryza sativa, ada Phalaenopsis amabilis, kemudian ada Zinniber officinae dan lain-lainnya ya. Nah, ini gambar dari contoh tumbuhan monokotil. Di situ ada anggrek bulan, ada lidah buaya, ada pohon kelapa, ada jagung, dan juga ada jahe gajah. Nah, kemudian selanjutnya yang kedua yaitu Dicotyledone atau Magnoliopsida. Nah, ciri-ciri dari tumbuhan dikotil ini yaitu yang pertama yaitu keping bijinya itu berbelah dua ya atau berkeping dua. Tadi kalau monokotil itu berkeping satu atau tunggal, kalau pada dikotil itu berkeping dua. Kemudian akarnya itu tunggang yang bercabang-cabang. Kemudian yang ketiga yaitu akar dan batangnya itu berkambium dan letak dari xilem dan floemnya itu sudah beraturan ya. Kemudian batangnya itu juga bercabang-cabang, tidak memiliki pelindung ujung akar. Jadi pada dikotil itu tidak memiliki pelindung ujung akar dan tidak memiliki pelindung pada ujung batangnya. Kemudian berdaun tunggal atau majemuk dan tulang daunnya itu biasanya berbentuk menyirip atau menjari. Nah, pada bagian bunganya atau mahkota bunganya itu biasanya berjumlah 2, 4, 5 atau kelipatannya.
Nah, contohnya di sini yaitu tumbuhan dikotil, yaitu Magnolia grandiflora atau cempaka putih, kemudian Brassica oleracea kubis, kemudian Lactuccia sativa, Caesalpinia pulcherrima atau kembang merak, kemudian Solanum tuberosum atau kentang, kemudian Rosa hybrida, bunga mawar ya, dan lain-lain. Nah, ini merupakan gambar dari contoh tumbuhan dikotil. Ada mangga, ada tomat, bunga mawar, di situ ada sirsak dan juga ada jambu. Jadi di sini itu yang ciri khasnya itu di situ di mana bijinya itu dilindungi oleh daging buahnya ya. Nah, ini merupakan perbedaan dari monokotil dan juga dikotil. Kemudian untuk manfaat tumbuhan dari berbiji itu yang pertama yaitu ginkgo dan pinus, di mana getahnya itu digunakan sebagai obat luka, kemudian Genetum genemon yang digunakan untuk bahan makanan, kemudian cicas, Dion edul dan Cupressus yang digunakan sebagai tanaman hias, Oryza sativa, Zeamys, singkong digunakan sebagai bahan makanan pokok, kemudian bayam, katuk, labu siam, dan kacang panjang digunakan sebagai sayur, kemudian jahe dan kunyit yang digunakan sebagai obat-obatan. Baik, dari sekian penjelasan yang Ibu jelaskan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, jika memang tidak ada yang ingin ditanyakan, apakah dari kalian ada yang ingin apakah ada yang bisa menyimpulkan hari ini kita belajar tentang apa? Ya, jadi hari ini kita sudah belajar tentang tumbuhan berbiji ya, tentang spermatopita. Kemudian klasifikasi dari tumbuhan spermatopita yaitu Gymnospermae sama Angiospermae. Kemudian kita juga sudah belajar untuk ciri-ciri dari Gymnospermae dan juga Angiospermae, ciri khusus dari Gymnospermae dan juga Angiospermae. Dan juga kita sudah belajar manfaat dari tumbuhan biji. Jadi tumbuhan biji itu atau spermatopita itu sudah merupakan tumbuhan yang memiliki akar, batang, daun yang sejati dan untuk juga sudah memiliki pembuluh angkut yaitu xilem dan floem, dan pada tumbuhan berbiji itu atau spermatopita itu untuk melakukan reproduksi secara generatifnya itu yaitu dilakukan dengan membentuk biji. Baik, karena waktunya juga sudah habis, maka pembelajaran untuk hari ini Ibu cukupkan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Terima kasih untuk waktu dan perhatiannya. Sebelum menutup pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Menurut keyakinan kita masing-masing, kita berdoa dalam hati. Dimulai. Selesai. Sekian dari Ibu akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.